4. Hubungan negara dan warga negara. Dalam hubungan negara dan warga negara terdapat 3 golongan, yakni yang pertama, golongan pluralis. Kaum yang berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil. Yang berikut merupakan golongan Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan. Berikutnya yaitu sintesis. Sintesis ini merupakan pandangan yang menyatukan dua pandangan, yakni pluralis dan Marxis. Teori ini adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori tersebut, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk teori pluralis. Giddens juga berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung secara terus-menerus. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 menjelaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Skema hak asasi manusia atau gambaran cakupan hak asasi manusia menurut Karta Saputra. Human rights yang terbagi dari personal, property, sosial dan culture, prosedural, political, dan legal equality. Berikut adalah kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualian. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Berikutnya, yakni menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdapat pada pasal 28J ayat 1. Berikutnya, yakni tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Berikutnya, yakni ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini terdapat pada pasal 30 ayat 2. Selanjutnya, mengikuti pendidikan dasar. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa periode yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 hingga 1945. Periode ini berkaitan dengan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang diselenggarakan oleh Budi Utomo melalui petisi kepada Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian Serikat Islam menekankan pada perolehan kehidupan layak tanpa penindasan dan diskriminasi. Selanjutnya Partai Komunis menekankan pada hak sosial. Berikutnya periode awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Hak asasi manusia pada periode ini sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya yakni periode 1950 hingga 1959.
hak asasi manusia dalam periode ini semakin tumbuh, ditandai dengan partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil, dan demokrasi. Periode berikutnya, tahun 1966 hingga 1998, hal ini ditandai munculnya gagasan perlunya pembentukan atau pengadakan pengadilan hak asasi manusia, pembentukan komisi, dan pengadilan hak asasi manusia untuk wilayah Asia. Berikutnya yakni periode tahun 1998 hingga sekarang, dilakukan pengkajian terhadap kebijakan Orde Baru yang berlawanan dengan kemajuan hak asasi manusia. Pemerintah melakukan amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 yang berkaitan pasal hak asasi manusia. Berikut yakni pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara. 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar, ini amat sangat sulit Pancasila untuk diamalkan. Berikutnya, yakni pembuatan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau bisa disingkat P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi pencapaian tujuan. Yang berikut yakni perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas.